Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini, ya. Ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task, ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Ya, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,75%. Dengan total market cap mencapai di 980 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin kemarin sempat cukup concerning ya, sampai ke 20.700 kayaknya ya. Tapi hari ini kembali lagi recover ke daerah 21.300-an. Nah, itu merupakan peningkatan sebesar 0,54% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum, dia meningkat dengan lebih besar dan signifikan juga sebesar 4,9% dengan harga di 1411. Berarti kemungkinan besar ya, kita harus cek lagi nanti. Kemungkinan besar ini dia bertahan di atas dari EMA 50. Dan selanjutnya untuk BNB. BNB meningkat sebesar 2,35% dalam 24 jam terakhir. XRP 2,15%. Cardano 2,11% alias berhasil lagi bertahan di atas dari 44 sen. Solana naik sebesar 2,87%. Ya. Nah, sekarang kita akan geser ke Bitcoin, di mana kita bisa lihat lagi-lagi yang menahan harga Bitcoin adalah resisten yang sudah kita bahas dari kemarin, yaitu adalah resisten yang terbentuk pada tanggal 25 dan 26 Juni. Ya. Di mana kita bisa lihat basically dua price range ini terbentuk. Yang pertama pada tanggal 18 dan 19 Juni, dan yang kedua pada tanggal 25 dan 26 Juni. Setelah itu kita bisa lihat dalam beberapa minggu ya setelah itu dia terpantul-pantul antara dua tempat tersebut ya. Jadi PR terbesar dari Bitcoin adalah close daily di atas dari price range price range atas otomatis ya. 21.500. Hanya karena bisa close di atas dari situ, nah itu adalah pertanda yang bagus. Dan ini bisa menjadi bantalan yang cukup baik untuk nanti tanggal 28 Juli. Karena jangan lupa dalam 10 hari ke depan kita akan mendapatkan data interest rate plus FOMC statement. Ya, jadi ini tepatnya pada tanggal 28 Juli pukul 1 pagi akan cukup bikin deg-degan. Ya, akan langsung 3 data keluar secara sekaligus. Ada press conference, ada statement, dan juga interest rate dari the Feds. Nah, tentunya ya harapan kita ya, walaupun jujurnya susah ya kita berharap seperti ini, tapi ya harapan kita interest rate-nya nggak terlalu tinggi. Walaupun kalau dari bulan-bulan sebelumnya, kalau CPI-nya jelek ya biasanya interest rate-nya tinggi. Jadi ya makanya gue bilang sebisa mungkin sekarang saat kita masih ada waktu 10 hari ke depan, ini ada peningkatan yang signifikan dan bisa menembus price range atas ini. Ya, jadi andaikan kalau sampai datanya buruk dan turun, masih ada kesannya ada spare lah gitu, ada spare untuk kita drop ke bawah. Nah, apabila kita sebelum data ini keluar kita sudah jelek, ya otomatis kita akan kebanting dan bisa pecah lagi strukturnya dan mungkin daily close di bawah dari price range bawah, which is bad, ya. Jadi lagi-lagi PR-nya sekali lagi ulangi yaitu adalah dalam beberapa hari ke depan kalau bisa menembus 21.500 dan kalau bisa juga menaklukkan EMA 50 di daily, ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan untuk the Feds ya, lagi-lagi ini kita harus ada satu teori juga yang kita pengen lihat ya, karena lagi-lagi ada teori bahwa the Feds mulai kehilangan trust dari markets. Nah, ini mulai terlihat dari apa? Data CPI kemarin. Data CPI menunjukkan 9,1%. Tetapi cryptocurrency market malah rally waktu pada tanggal berapa tuh? Tanggal 13-an ya, kita bisa lihat malah rally. Nah, ini aneh. Karena kenapa? CPI ini menunjukkan inflasi tinggi. Nah, inflasi tinggi dalam kondisi sekarang ya tentunya ya, bukan dalam kondisi risk off, lagi kondisi risk on, itu adalah pertanda buruk biasanya. Karena kalau terjadi CPI tinggi, maka the Fed akan cenderung meningkatkan meningkatkan interest rate. Nah, itu terjadi pada 10 Juni ya, bulan lalu. Di mana di sini adalah keluar berita bahwa CPI buruk, langsung dalam beberapa hari kemudian drop secara signifikan ya. Jadi sebelumnya CPI diumumkan di sini, hasilnya buruk,
Dan dia basically drop sebesar berapa persen nih ya. Ekstrimnya tuh sampai 40%, close daily dalam beberapa hari ke depannya itu sampai 34% ya. Jadi lagi-lagi, makanya kenapa ada teori bahwa The Fed jangan-jangan mulai kehilangan trust ya. Dan tentunya pembuktiannya semua harus kita lihat nanti pada tanggal 28 Juli. Apabila hasilnya ya 100 BPS atau lebih tinggi ya dan harga Bitcoin tidak drop signifikan, nah teori itu semakin legit ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara makronya ya, dan kita akan mulai geser ke, oh sebentar, lupa, kita belum bahas mengenai ini ya, dolar. Dolar kita bisa lihat dia baru buka. Dan ternyata terjadi pelemahan ya. Ini dia alasannya kenapa Bitcoin kembali kuat sepertinya ya. Kita bisa lihat pembukanya ya belum ekstrim belum ekstrim bearish ya, tapi lumayan lah, lumayan terreject di sini. Dan kita bisa lihat open daily-nya sudah mulai merah lagi ya. Nah, tentunya kita tinggal tunggu dalam beberapa hari ke depan, apakah MA20 akan kembali memantulkan indeks dolar atau tidak. Ya, itu untuk si dolar. Nah, lalu kalau kita bisa lihat, ini otomatis juga sama ya reaksinya untuk risk on aset lain. Kita bisa lihat dari Nasdaq, S&P, dan kawan-kawan ya, semua kita bisa lihat bahwa dia cenderung meningkat. Karena lagi-lagi, oh sorry, sebentar, ini market masih close ya. Oh, belum jamnya ya. Jadi kemungkinan sih akan sama kayak BTC ya, akan dapat rally tambahan karena indeks dolar juga melemah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk overview dari marketsnya. Ya, lagi-lagi kemungkinan besar nanti risk on asset lain seperti Nasdaq, S&P, dan Dow Jones akan mendapatkan rally juga ya, karena sama-sama risk on. Dan sekarang kita akan geser ke Bitcoin secara lebih makronya ya. Dimana kita bisa lihat ini adalah weekly close kelima ya di daerah MA200. Nah, tapi bisa dibilang juga ini weekly close dalam sejarah Bitcoin yang mungkin yang paling dalam ya dibandingkan dengan siklus-siklus sebelumnya di bawah dari MA200 weekly. Kita bisa lihat pernah nggak terjadi di bawah dari 200 weekly? Pernah ya. Seperti di 2015 ya. Dia pernah beberapa minggu di bawah dari MA200, tapi tipis ya dan volumenya cenderung kecil. Tetapi sekarang kita bisa lihat kasusnya cukup berbeda ya. Di sini kita bisa lihat close-nya lumayan signifikan di bawah dari MA200 dan beberapa kali di reject oleh MA200. Ya, jadi itu dia bedanya krisis dengan resesi. Kalau resesi ya kadang-kadang bisa nge-break some strong support ya. Nah, jadi PR dia kalau secara makro ya yaitu adalah menembus MA200 weekly. Ya, jadi kalau mikronya ya udah 21.500 dulu ya. Dan dengan MA50, kalau secara makronya adalah MA200 yang ada di 22.700 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya overall. Dan lagi-lagi ya, kalau kita mau mendapatkan bull market yang seperti ini nih ya, seperti ini ya, lalu atau bisa dibilangnya seperti ini juga nih. Dan seperti ini ya, bull market yang panjang yang bisa bertahun-tahun, yang kita perlukan tuh tetap satu. Indeks dolar yang turunnya juga ya terus-terusan ya, seperti di sini, seperti di sini, dan di sini ya. Ya pokoknya seperti saat kita lihat ya dengan sangat jelas dia bear market. Lagi-lagi buat lo yang bingung kenapa harus seperti itu, karena sulit untuk Bitcoin bisa bull market dengan sangat kuat seperti di siklus-siklus sebelumnya tanpa indeks dolar yang melemah. Jadi secara fundamentalnya yang kita perlukan adalah pelemahan dari indeks dolar. Kalau terjadi pelemahan yang signifikan dan terus-menerus ya membuat lower low, lower high, lower low, lower high, di situ dia kesempatan untuk Bitcoin lanjut lagi bull market. Tapi apabila masih begini ya bentuknya ya, sulit untuk Bitcoin bisa bull market. Jadi harapan kita adalah kita tuh sedang berada di masa-masa seperti ini ya. Masa-masa yang lagi masih sakit nih ya, terus-terusan dihajar oleh indeks dolar, tapi mau menuju untuk rejection ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada rejection di 108 ya, tapi lagi-lagi ini nggak pasti akan stop di sini karena kalau kita lihat di sini ada rejection tapi terjadi pantulan lagi di bawah. Maka dari itu kita harus lihat dalam beberapa hari ke depan. Semoga saja ya indeks dolar ini benar-benar melemah dan lanjut turun dan benar-benar membuat bear market ya. Tentunya bear market untuk indeks dolar ya, bukan untuk Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita akan lanjut ke buy limitnya di belakang. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit untuk Bitcoin ya. Yang pertama masih di MA20 daily ya, kemarin belum kena soalnya ya. Jadi MA20 daily itu di 20.424.
Nah, MA20 ini sebenarnya adalah substitusi dari MA200 weekly yang ketembus kemarin pada tanggal 13 Junian, ya. Nah, jadi yang di situ kita geser ke MA20 daily, ya. Nah, selanjutnya ada di 19.264, atau biar lebih gampang, gue sering bulatkan ke 19.300. Di mana ini adalah struktur yang sering kita bahas, dan ini adalah weekly close dari previous all time high, ya 2017. Kita bisa lihat di sini all time high di siklus sebelumnya adalah tentunya resisten, ya. Dan seperti yang kita sudah bahas beberapa kali di DCWT sebelumnya, satu resisten yang kuat apabila tertembus satu price action yang kuat juga, dia bisa berubah menjadi support yang sama kuatnya, ya. Dan kalau kita lihat ini sudah masuk minggu keempat di mana 19.300 ini menjadi satu support bagi Bitcoin, ya, dan menahan harga Bitcoin biar nggak jebol dari 19.300, ya. Jadi ya tentunya harapan kita adalah dia bisa terus bertahan di atas dari 19.300 dan bisa mulai weekly close di atas dari MA200 weekly. Itu harapan kita tentunya, ya. Dan yang terakhir ada di 15.670, di mana ini adalah statistik yang gue sudah sering bahas juga. Saat Bitcoin drop dan weekly close di bawah dari MA200, secara historically kita bisa lihat bahwa di 2020 ya, dan di 2015 terjadi drawdown kurang lebih sebesar 30%-an. Ya, maka dari itu menjadi juga salah satu buy limit untuk kita, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, ya. Dan lagi-lagi secara makronya, ya, yang perlu dilakukan oleh Bitcoin adalah bertahan dari 19.300 dan tembus weekly close di atas dari MA200 yaitu di 22.700-an, ya. Andaikan dia bisa melakukan dua hal ini sebelum terjadi peningkatan interest rate, menurut gue cenderung lebih aman. Tapi kalau dia masih ke reject lagi oleh MA200 atau bahkan weekly close di bawah dari 19.300, itu akan menjadi pertanda buruk untuk Bitcoin, ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita tunggu tanggal 28 karena lagi-lagi hanya tinggal 10 hari ke depan. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa lihat overall good, ya. Walaupun dia close daily-nya sedikit di bawah dari MA50, tapi kita bisa lihat overall dia masih still holds as a support. Dan itu dilihat oleh markets. Sekarang dia kembali open di atas dari MA50 dan mulai naik ke atas, ya. Tapi lagi-lagi PR-nya belum selesai, ya. Dia masih harus mempertahankan diri dia di atas dari MA50, ya. Dan selain dari itu juga yang menjadi penting adalah kenapa 50 ini harus ditahan adalah untuk buffer, ya. Seperti yang gue bilang 10 hari ke depan akan ada data interest rate. Dan data interest rate ini secara newsnya cenderung lebih bearish. Maka dari itu sekarang crypto aset semua ini harus cepat mungkin mencari, atau lebih tepatnya bukan mencari tapi menembus resisten, ya, mengakumulasi resisten, ditembus semua supaya berubah menjadi support. Tujuannya apa? Lagi-lagi seperti yang gue bilang, seperti buffer, ya. Karena kemungkinannya, ya, kalau secara data-data sebelumnya apabila peningkatan interest rate lebih tinggi daripada forecast, itu akan membuat cryptocurrency market cenderung drop, ya. Jadi seperti kita kesannya mempersiapkan dulu mempersiapkan dulu tamengnya supaya kalau sampai diserang oleh data CPI kita nggak terlalu parah jebolnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan buat lu yang tetap pengen nge-short, ya, tentunya boleh-boleh saja, ya. Tapi jangan dipaksa, ya, jangan dalam kondisi sekarang. Kalau sampai terjadi rejection, ya, dan dia kembali turun dan daily close-nya bahkan mungkin nge-hammer, ya, dari MA50 ke bawah dengan wick panjang, nah itu mungkin lu bisa pertimbangkan untuk nge-short. Kalau nge-shortnya, TP-nya di mana? TP-nya sebenarnya yang paling aman di daerah 1242, ya. Kalau mau lebih dalam ya boleh di MA20 atau lebih ekstrim lagi di 1048, ya. Tapi lagi-lagi semakin ke bawah akan semakin berisiko, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Untuk Atom, kita bisa lihat bahwa kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, dia daily close di bawah dari $9 alias jebol, ya, which is not good. Kalau kita lihat volume juga terus menurun sejak tanggal 14 Juli hingga hari ini, ya, volume masih terus menurun. That's not good juga. Nah, tetapi kita bisa lihat harga sekarang cenderung naik. Kenapa? Ya, tentunya karena Bitcoin, korelasi Atom dengan Bitcoin. Ya, kita tahu bahwa Bitcoin lumayan rally. Ya, kemarin sempat 20.700, ya, dan sekarang kembali lagi rally ke daerah 21.000.
Nah, tentunya ya, sekarang yang akan bisa benar-benar membantu Atom untuk bertahan lagi di $9 ya adalah dengan Bitcoin close daily di atas dari 21.500 atau lebih amannya 21.600. Apabila Bitcoin bisa melakukan itu, menurut gua Atom aman dan tetap bisa di atas dari $9. Tapi apabila Bitcoin mulai melemah dan di reject lagi oleh 21.500, ya siap-siap. Ada kemungkinan besar juga Atom lanjut lagi turun. Nah, buat kalian yang tadi pagi udah nge-short, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, biarin dulu aja. Biarin dulu kita lihat sampai daily close-nya, ya. Kalau daily close-nya kembali di atas dari $9, Bitcoin close daily di atas 21.600, lebih baik pertimbangkan untuk cut loss, ya. Tapi apabila tidak terjadi, ya sudah, hold dan stick to the plan, ya. Mungkin kalian bisa TP di MA20 daily yang ada di $8 lebih 57 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Untuk spot, hold dulu ya, lihat hasil besok. Kalau hasil besok dia bisa reclaim lagi $9, Bitcoin trade di atas dari 21 di atas dari 21.600, oke, bisa pertimbangkan lagi untuk akumulasi di $9. Kalau tidak, ya hold dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat kemarin dia reject oleh Bollinger Band ya, which is ya, quite normal juga. Karena kita bisa lihat volume cenderung turun. Tapi yang penting adalah dia tidak jebol MA50. Bahkan dia nggak kena sama sekali ya. And that's good ya. Nah, sekarang kita bisa lihat pada hari ini dia mulai lagi menemukan momentum. Ya, mulai ke atas lagi. Dan kemungkinan besar pada hari ini dia bisa retest daerah $22 lebih 44 sen. Tapi untuk close-nya, gue nggak terlalu yakin bisa close di atas dari $22 lebih 44 sen untuk hari ini. Karena kenapa? Bollinger-nya masih masih kurang tinggi, belum sampai sini ya. Jadi cukup sulit lah untuk dia tembus ke atas. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi probabilitasnya lebih kecil ya. Nah, dan di waktu bersamaan kalau sampai dia kena dan weak doang, sebenarnya bisa juga jadi satu peluang untuk nge-short. Tapi resikonya lebih tinggi ya. Sekali lagi gue ulangi, kalau kalian pasang short di sini ya, maksudnya dengan ini ya, dikasih limit gitu, bukan lu tunggu konfirmasi, itu ada kemungkinan bisa jadi satu posisi nge-short yang cukup bagus. Tapi lagi-lagi, lebih beresiko daripada biasanya. Ya. Nah, kalau lo mau ambil resiko di situ, boleh. Nggak apa-apa, tergantung lo masing-masing. Ya. Nah, kalau lo punya posisi short di sini, TP-nya bisa pertimbangkan antara dua tempat. Ya. Yang pertama, kalau lo lebih konservatif, ya udahlah tipis-tipis aja bang. Ya, boleh lo pertimbangkan TP-nya di sini. Di daerah $20 lebih 62 sen. Ini struktur terdekat. Ya. Nah, kalau lu lebih high risk, ya mungkin bisa pertimbangkan di MA50 atau bahkan di MA20, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX, dan untuk spotnya sebenarnya lu bisa pertimbangkan juga untuk akumulasi di MA50 yang sekarang ada di $19 lebih 74 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX, dan walaupun ya sekarang atau lebih tepatnya kemarin ada rejection, tapi secara struktur overall masih oke. Ya, dan ya bisa dibilang pada tanggal 16 Juli kemarin berhasil menembus resisten yang cukup kuat. Oke, dan selanjutnya Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat tadi pagi ya jam 7 dia daily close di bawah dari MA20 dan membuat satu hammer yang cukup rapi di sini ya, dan tentunya hammer adalah pertanda ya cenderung bearish ya. Tapi lagi-lagi karena korelasi dia dengan Bitcoin, dia sekarang ketolong lagi dan naik ke atas ya. Nah, jadi buat lu yang tadi pagi buka posisi short di sini, sekarang ya otomatis lagi lagi floating minus. Nah, tetapi nggak apa-apa. Kita tunggu sampai 20 jam ke depan. Apakah dia tetap daily close-nya di atas atau di bawah dari MA20? Kalau di atas dari MA20, ya sudah. Siap-siap mau tidak mau, kalian harus persiapkan diri untuk cut loss. Tetapi, kalau ini belum terjadi, ya, dan bahkan mungkin kalau sampai dia reject oleh 20 pada hari ini, ya, nggak apa-apa, bisa terus pertimbangkan untuk hold posisi shortnya dan TP sesuai dengan trading plan di daerah 23 sen di sini ya. Atau kalau lebih beresiko lagi, lu mau untungnya lebih besar lagi, ya bisa tetap pertimbangkan juga di daerah 21 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FTM. Dan untuk FTM sayangnya ya cukup berbeda dengan beberapa aset lain seperti ETH, Atom, dan lain-lain di mana strukturnya lebih cenderung membuat higher high dan higher low. Untuk Phantom dia masih dengan cukup jelas membuat satu lower low, lower high, lower low, dan ada possibility ini menjadi lower high lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan tentunya harapan kita ya PR terbesar dia adalah MA50 kalau kita berpikir bullish ya.
Kalau sampai dia bisa menaklukkan 50, apalagi bisa menaklukkan 30 sen, itu akan menjadi pertanda yang sangat baik untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya Matic. Kita bisa lihat ternyata Matic setelah dia reclaim daerah 68 sen di sini, ya, dia langsung menemukan momentum yang besar, volume terus bertambah, dan harga juga terus meningkat. Ya, jadi ini really good, overall really good. Dan bahkan saat BTC kemarin melemah di sini, ya, Matic juga ada pelemahan tentunya ya, karena dia juga sedikit di luar dari Bollinger, tapi daily close-nya masih tetap bullish. Ya, jadi good overall. Volume meningkat, harga meningkat, dan momentum juga terus ada di sini. Ya. Nah, jadi buat kalian yang sudah akumulasi di 68 sen, seperti yang gue bahas kemarin ya, waktu tembus pertama gue bilang jangan dulu. Ya. Kalau retest, boleh pertimbangkan. Nah, dia udah retest 2 kali nih. Jadi buat lo yang sudah punya posisi spot di sini, sekarang profit sebesar, salah klik ya. Profit sebesar berapa persen nih? Lumayan ya, sekitar 17 persenan. Lagi-lagi not bad at all dalam kondisi market seperti sekarang ya. Nah, tapi lagi-lagi kita harus selalu bersiap. Lagi-lagi pada tanggal 28 ini akan menjadi extra volatile ya. Nah, ya, tapi kita nggak tahu mau kemana volatilenya ya. Secara historically cenderung bearish ya. Maka dari itu aset-aset itu gue harapkan sama seperti Matic semua movementnya ya. Sebisa mungkin menembus banyak resisten untuk mencari buffer ya, mencari buffer just in case tanggal 28 volatilenya buruk ya, turun ke bawah. Nah, semakin banyak support yang kita akumulasi, semakin juga keredam jatuhnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan untuk sekarang kalau mau nge-short juga ya cukup jauh ya. Jadi untuk sekarang Matic walaupun secara price action bagus, ini lebih ke wait and see. Kalau dia ke 68 sen lagi, ya lu boleh pertimbangkan untuk akumulasi spot. Tapi kalau dia belum ke situ, masih stay di daerah sini, walaupun tempting nih ya, monkey brain kita mulai bergejolak, jangan paksakan beli di sini. Karena kalau lu beli di sini, lu beli di resisten, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita ke Cardano, dan untuk Cardano kita bisa lihat bahwa dia berhasil mempertahankan lagi harga di atas dari 44 sen pada kemarin, ya. Jadi tanggal 16 Juli dia meningkat dan daily close di atas dari 44 sen. Good. Tetapi reject oleh MA20 dan kemarin karena Bitcoin juga drop, dia cenderung turun ke bawah. Tetapi sekali lagi ya, catatannya adalah dia berhasil lagi terpantul di daerah 44 sen. Ini cukup penting. Karena kenapa? Ini pertanda bahwa 44 sen kembali lagi menjadi support untuk Cardano. Ya, kemarin sempat hilang pada tanggal 11 Juli, tetapi sekarang sepertinya mulai berhasil di-reclaim lagi oleh Cardano. That's good, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Cardano bisa ya daily close di atas dari 520? Karena kemarin dia sudah reject di sini, ya. Kalau dia bisa berhasil daily close di atas dari 20, that's good. Itu salah satu lagi PR yang cukup berat untuk Cardano. Ya. Dan sebenarnya bukan cuma daily close yang penting. Ya, karena kalau daily close kita bisa lihat pada tanggal 7 Juli kemarin berhasil. Tanggal 9 Juli juga berhasil. Tapi arguably yang lebih penting adalah dia close di atas dan bisa mempertahankan sebagai support. Lanjut lagi membuat struktur yang tadinya resisten menjadi support. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan untuk yang lu pengen nge-short, ya jujurnya gue pribadi tidak sarankan dulu. Karena kalau lu nge-short pun, ya di bawah misalkan dia kerja oleh 20, dia terlalu dekat sama 44 sen. Jadi secara setup nggak terlalu oke. Ya. Jadi lebih baik untuk nge-short di skip dulu. Ya. Kalau mau akumulasi, boleh aja di 44 sen. Ya. Atau nanti kalau sudah berhasil close di atas dari 20, lu mau di MA20 juga boleh. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.